Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas persamaan linier. Oke, tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kita dapat membedakan kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Yang kedua, dapat menyederhanakan persamaan untuk menyisakan variabel saja di salah satu sisi. Yang ketiga, dapat menyelesaikan soal cerita terkait PLSV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan linier satu variabel, ada yang harus kalian pelajari dahulu, yaitu tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja, dan tidak kedua-duanya, atau biasa disebut juga pernyataan. Sedangkan kalimat terbuka, kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja. Kita nggak tahu ya, karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, untuk lebih memahami tentang kalimat tertutup dan terbuka, kita masuk ke contohnya saja. Nomor 1, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Kira-kira betul nggak ya? Betul ya? Betul bahwa presiden pertama itu adalah Insinyur Soekarno. Ini pernyataannya benar. Nah, jika pernyataannya benar, nah kita bisa menentukan. Di sini ada dapat dinyatakan dengan benar atau salah. Maka jika pernyataannya benar, ini termasuk kalimat tertutup. Nah, jadi kita bisa membuat kesimpulan ya bahwa kalimat tertutup itu kalimat yang sudah ada jawabannya. Kita bisa mengetahui ini jawabannya, bisa benar atau bisa salah. Yang kedua, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Betul atau salah? Salah ya. Nah, ternyata ini pernyataannya salah. Lalu kalau pernyataannya salah, ini kalimatnya apa? Nah, kita balik lagi ke sini. Kalimat tertutup itu kalimat yang bisa dinyatakan benar atau salah. Kalau berarti ini pernyataannya salah, kita udah bisa menebak kalau ini salah. Jika kita udah bisa menebak kalau ini adalah salah, maka ini termasuk ke dalam kalimat tertutup. Oke, jadi jika pernyataannya ini benar atau jika pernyataan ini salah dan kita udah tahu jawabannya, ini adalah kalimat tertutup. Contoh lain mungkin 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini benar ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini benar. Ini termasuk kalimat tertutup juga. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. 2 dikurangi M sama dengan 1. M-nya berapa? Kita kan nggak tahu. 2 dikurangi M sama dengan 1. Walaupun kita udah bisa nebak ya. 2 dikurangi 1, kita ganti M-nya dengan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Tapi 1 ini banyak berbagai kemungkinan. Jika banyak berbagai kemungkinan, ini termasuk ke dalam kalimat terbuka. Nomor 4, X tambah 7 sama dengan 9. Ini juga masih kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita harus mengira-ngira dulu nilai variabel ini berapa. Kalau kita kira-kira berarti nilainya 2 ya. 2 tambah 7 sama dengan 9. Nah, jika belum pasti jawaban dari X ini nilainya berapa, ini berarti kalimat terbuka. Sama seperti yang nomor 5. 4 tambah B lebih besar 10. Kita kan nggak tahu ini B-nya berapa. Jika kita belum mengetahui nilai B-nya ini berapa, berarti ini masuk ke dalam kalimat terbuka. Bisa tidak kalimat terbuka jadi kalimat tertutup? Bisa. Nah, kita lihat seperti ini ya. Yang nomor 3. 2 dikurangi M itu sama dengan 1. Ini terbuka ya. Ini terbuka. Kalau kita masukkan ke tertutup seperti ini. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, ini tertutup. Atau misalkan gini. 2 dikurangi 5 sama dengan 1. Ini juga tertutup. Kenapa? Karena ini kalau yang atas ini pernyataannya benar,
2 min 1 sama dengan 1 itu pernyataannya benar. Kalau 2 min 5 sama dengan 1 ini pernyataannya salah. Berarti ini tertutup juga. Nah, kalau yang ini X tambah 7 sama dengan 9. Kalau ini kan kalimatnya terbuka ya. Kalau kita mau ubah ke dalam kalimat tertutup, jadi seperti ini. 2 tambah 7 sama dengan 9. Nah, inilah kalimat tertutupnya. Seperti ini juga, 4 tambah B lebih besar 10. A, B-nya misalkan saya mau 6. Mau 8. Benar nggak 4 tambah 8, 12 lebih besar 10? Benar. Ini juga tertutup. Jadi, kalimat terbuka bisa jadi kalimat tertutup jika memang sudah jelas angkanya, sudah tertera, sudah tertulis. Jika memang belum, masih dia memakai pengganti variabel, itu berarti dia kalimat terbuka. Cukup dipahami ya kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, sekarang kita mulai masuk ke syarat menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, selesaikan dahulu persamaan yang ada tanda kurungnya. Di mana-mana ya, mau operasi apapun, pasti yang didahulukan adalah yang ada tanda kurungnya. Yang kedua, kumpulkan variabel di satu sisi, biasanya di sebelah kiri. Untuk variabel itu huruf pengganti ya, A, B, C, sampai Z. Dan kalau bisa, angka itu di sisi kanan. Tapi bagaimana kalau misalkan enggak? Sama aja sih. Kita pakai sistem komutatif. Jadi mau angkanya di kiri, variabelnya di kanan juga tidak masalah. Asalkan, bukan asalkan ya. Jadi memang boleh aja. Tapi lebih enaknya sih variabel di kiri, angka di kanan. Tapi kalau misalkan angkanya di kanan, angkanya di kiri, variabel di kanan juga tidak masalah. Karena sama aja, karena ada penghubung sama dengan, berarti sama aja. Yang ketiga, selesaikan persamaan tersebut dengan cara dikurang, dijumlah, dikali, atau dibagi. Nah, setelah selesai, baru kita selesaikan apakah ini syaratnya dengan dikurang, dijumlah, kali, atau bagi. Oke. Nah, sebelum masuk ke soalnya, di sini ada apa sih itu persamaan linear satu variabel. Sebelum kalian menyelesaikan PLSB, Ibu nanti akan menyebutkannya ini PLSB, persamaan linear satu variabel. Apa sih PLSB? PLSB itu udah kalimat terbuka. Kenapa kalimat terbuka? Karena di sini mengandung variabel huruf pengganti ya. Nih. Persamaan itu berarti menggunakan tanda sama dengan. Linear artinya variabelnya berpangkat 1. Variabel itu ingat huruf ya. A, B, X, M, N. Itu pangkatnya harus 1. Satu variabel artinya hanya punya 1. Misalkan A aja. B, B saja. Tidak dengan A, B. Itu tidak. Contoh. X tambah 7 sama dengan 9. Di sini sama dengannya. Di sini udah ada sama dengan nih. Oke. Terus variabel. Variabelnya punya 1. Betul ya, variabelnya cuma ada 1, hanya X aja. Oke, tercukupi. Lalu variabelnya pangkatnya 1. Di sini X-nya nggak ada pangkat, berarti istilahnya di sini artinya itu pangkatnya 1. Berarti betul ya. Yang A itu adalah PLSB. Yang B. Yang B ini ada tanda pertidaksamaan lebih besar. Bukan sama dengan. Oh, otomatis ini bukan ya. Ini bukan persamaan linear satu variabel. Karena apa? Tidak ada tanda sama dengan. Lalu yang C. Yang C di sini ada tanda sama dengan. Oke, sekarang lihat variabelnya. Variabelnya ada X. Oh, ternyata di sini juga ada X. Ini 1 ya variabelnya. Walaupun di sini ada 2, tapi variabelnya tetap 1. Yang jelas mau di sini X, di sini X, sini juga ada X lagi, nggak masalah. Yang penting hurufnya hanya ada 1, yaitu hanya X aja. Lalu lihat pangkatnya. Oh iya, pangkatnya di sini karena tidak ditulis berarti pangkatnya 1 ya. Berarti betul ini adalah PLSB. Lalu yang D ini bukan sama dengan, berarti bukan. Yang E ini udah sama dengan. Kita lihat variabelnya, ada X, ada Y, oh ini ada 2. Jika ada 2 ini, berarti ini bukan PLSB. Karena bukan 1 variabel. Ini variabelnya ada 2, X dan Y. Jadi ini bukan PLSB. Yang F, M sama dengan 8. Ini ada tanda sama dengan, betul. Variabelnya 1, M. Pangkat variabelnya nggak ada, berarti artinya 1. Betul ya. Berarti yang F itu PLSB. Kita lihat yang ini ada sama dengan juga. Variabelnya cuma ada P.
pangkatnya juga 1 di sini, maka betul ya, ini PLSP. Ini sama dengan juga, terus variabelnya ini Y, ternyata di sini ada juga Y, karena sama, berarti variabelnya cuma ada 1 ya, Y aja, dan pangkatnya di atas variabelnya itu 1 juga, betul, berarti ini PLSP. Nah, yang ini tanda pertidaksamaan, kurang dari, ini bukan sama dengan, jadi bukan PLSP. Lihat yang J ada sama dengan, betul, variabelnya betul ada 1, X aja, tapi di sini pangkatnya di sini 2. Kalau pangkatnya 2, ini bertentangan dengan linier. Linier itu harus pangkatnya 1. Jadi yang J bukan PLSP. Jadi yang hanya PLSP itu A, C, F, G, H. Oke. Lalu kita juga akan mempelajari inverse atau lawan. Lawan dari penjumlahan. Inverse itu adalah lawan dari bilangannya. Jadi bilangan dikatakan memiliki inverse jumlah bila hasil jumlah bilangan tersebut dengan inverse-nya merupakan unsur identitas. Unsur identitas di sini adalah 0. Jadi kalau misalkan A, lawannya adalah min A. Boleh dibalikin pakai sistem komutatif ya. Di depannya min A, jadi A. Pasti jawabannya adalah 0. Jadi, lawan dari penjumlahan itu pasti negatif dari bilangannya itu sendiri. Kenapa ini harus dipelajari? Nanti kita akan lihat ke soal nanti PLSP. Lawan penjumlahan itu harus hasilnya unsur identitas. Unsur identitas di sini adalah 0. Jadi lawan dari A, min A. Lawan dari min A itu pasti A. Ayat 3, lawannya min 3. Kalau min 7, lawannya 7. Jadi bertentangan atau lawannya. Lalu di sini ada inverse dari perkalian. Kalau inverse perkalian itu beda. Jadi inverse perkalian dilambangkan dengan 1 per X atau X min 1. Di mana bilangan yang ketika dikalikan itu kalau unsur identitas perkalian bukan 0 tapi 1. Beda ya, kalau tadi inverse penjumlahan harus menghasilkan 0. Tapi kalau identitas perkalian harus menghasilkan 1. Nah, jadi dikali. Nah, dikali sama pecahan. Misalkan ini A, harus dikali dengan pecahannya 1 per A. Kenapa? Karena A dibagi A itu habis ya, hasilnya 1. Jadi jawabannya adalah 1. Misalkan ini 3, dikali berapa biar jadi 1? Ya kali 1 per 3. Misalkan ini 7, kali berapa? Ya kali 1 per 7. Karena 7 dibagi 7 kan 1. Nah, gimana kalau pecahan? Kalau pecahan tinggal dibalikin aja. A per B jadi B per A. A per B lawannya apa? Ya balikin aja, lawannya adalah B per A. Kenapa bisa menghasilkan 1? Kita bisa coret ya. A dibagi A, 1. B dibagi B, 1. 1 kali 1, ya 1. Jadi kalau lawan dari pecahan, perkalian pecahan, itu lawannya adalah tinggal dibalikin aja si pecahannya. Agar lebih mengerti, kita langsung masuk ke soalnya. Nah, di sini. Penjumlahan dan pengurangan PLSP. Kita sudah mulai masuk ke hitungannya. Di sini Ibu kasih soal, contoh soal. X tambah 4 sama dengan 7. Kalau kita pakai logika, berapa? Kalau ditambah 4 hasilnya 7, pasti 3 ya. Karena 3 ditambah 4 pasti hasilnya 7. Kalau di pilihan ganda, itu kita bisa langsung jawabannya 3. Tapi kalau esai, kita harus mempergunakan cara. Caranya, nah seperti ini. Caranya, agar ini karena ini penjumlahan, kita memakai inverse dari penjumlahan. Seperti yang tadi udah dijelaskan ya. Inverse penjumlahan, oke, sebelum masuk ke inverse, nah ini dulu. Jadi, kita itu kan mau mencari nilai X. Tadi kalau kita pakai logika, X itu nilainya 3. Berarti kita mau mencari nilai X nih. Berarti harus X sama dengan. Kalau untuk mencari X sama dengan, ini anggap ruas kiri, ini anggap ruas kanan.
Di ruas kiri ada X tambah 4. Gimana caranya? Jadi X sama dengan, otomatis si 4 ini harus pindah. Pindahnya kemana? Pindah ke ruas kanan, pindah ke 7. Cara memindahkan plus 4 ini adalah dengan cara menghilangkannya. Menghilangkannya adalah dengan menambahkan lawan atau inverse-nya. Ngerti ya, yang tadi inverse. Inverse dari 4 adalah min 4. Nah, yang pertama ini, baris yang pertama kita tulis dulu soalnya ya. X plus 4 sama dengan 7. Lalu, nah di sini kok ada ini? Nah, di sini kita tulis. Lawan dari 4 itu adalah min 4. Berarti jika ruas kiri ditambah lawan dari min 4, ruas kanan pun harus ditambah dengan min 4. Jadi harus adil. Jika di sini ditambah min 4, di ruas kanan pun harus ditambah dengan min 4. Nah, 4 tambah min 4 tadi sesuai dengan syarat yang tadi, identitas penjumlahan itu harus menghasilkan 0. 4 kurangi 4 ya 0. Plus sama min kan jadi min. 4 kurangi 4, 0. Jadi kalau 4 diberikan lawannya, pasti hasilnya 0. Maka X tambah 0 sama dengan plus sama min, ini min. 7 kurangi 4, jawabannya 3. X tambah 0 ya X ya. Jadi X-nya 3. Betul ya, tadi logika kita 3 tambah 4, betul. Jadi jawabannya 7. Lanjut ke sini. 8 sama dengan X min 7. Kita tulis dulu soalnya 8 sama dengan X min 7. Oh, di sini variabelnya ada di sebelah kanan. Nah, biar tidak, karena di sebelah kanan variabelnya udah positif, jangan diganggu gugat aja. Berarti yang harus pindah, itu harusnya min 7. Min 7 harus kita pindahkan ke sini. Nah, cara memindahkannya adalah kita cari lawan dari min 7. Lawan dari min 7 itu adalah plus 7. Jika yang kiri dikasih plus 7, ini juga harus dikasih plus 7. Harus adil ya. Kalau di sini kasih min 4, ini pun kasih min 4. Jika kiri 7, maka kanan pun juga 7. Min 7 tambah 7, ini kan lawannya. Pasti hasilnya 0. 8 tambah 7, 15. 15 sama dengan X tambah 0. Maka X-nya sama dengan 15. Oke, lanjut ke nomor ini. B min 8 min 11 sama dengan 23. Kita tulis soalnya, B min 8 min 11 sama dengan 23. Karena ini ada angka yang bisa kita selesaikan, hutang 8, hutang lagi 11. Otomatis hutangnya bertambah ya. Jadi hutangnya ada 19. Jadi min 19. Jadi B min 19 sama dengan 23. Nah, di sini ada variabel. Kita kan mau mencari B. B sama dengan, otomatis yang harus pindah adalah min 19. Cari lawan dari min 19. Kita tulis, ini kan min 19. Cara lawannya adalah 19. Ini pun kita kasih 19. Min 19 tambah 19 itu 0 ya. Sisanya adalah B. 23 tambah 19, 42. Jadi jawabannya adalah 42. Oke, paham ya? Pokoknya, intinya dalam penjumlahan dan pengulangan PLSB, kita harus nyari cuman variabelnya aja. B sama dengan, X sama dengan. Berarti yang nempel sama variabel seperti ini, berarti harus ada yang pindah salah satu. Nah, ini harus pindah. Yang pindahnya 4. Ini yang pindahnya 7. Ini yang pindahnya itu harus 19. Karena agar bisa menghasilkan B sama dengan, X sama dengan, X sama dengan. Seperti itu. Oke, nah di sini. Nah, ini X sama dengan 3. Kita tulisin ya, jadi himpunan selesaian dari persamaannya adalah 3. Karena di sini himpunan, berarti pakai tanda kurung kurawal. Lalu, di sini himpunan selesaiannya dari soal ini adalah 15. Himpunan selesaian dari ini adalah 42. Ingat ya,
Jika himpunan penyelesaian, karena ada istilah himpunan, maka tulisannya memakai tanda kurung Kurawa. Sekarang kita mulai masuk ke pembagian dan perkalian. Sini ada soal 3x tambah 6 sama dengan 12. Sama seperti yang tadi ya. Jika, nah di sini kan x itu ada plus 6 nih. X itu di sini ada plus 6. Plus 6 di sini otomatis harus nggak ada, harus pindah ke sini. Berarti kita harus cari lawan dari plus 6. Lawan dari plus 6 adalah min 6. Maka di sini pun harus diberikan min 6. Maka jadi, nah, 6 dikurangi 6 kan habis ya. 6 dikurangi 6 kan habis. Sisanya tinggal 3x. 12 kurangi 6 jawabannya adalah 6. Nah, di sini ada angka yang nempel sama variabel. Ini adalah koefisien. Apakah harus dipindah? Enggak. Ini artinya 3 kali x. 3x itu 3 kali x. Jika perkalian, maka kita harus cari inverse dari perkaliannya. Inverse dari perkaliannya adalah dengan dibagi atau 1/3. Misalkan ini 3, berarti kali 1/3-nya. Nah, biar lebih mudah, nah seperti ini. Kali 1/3-nya. Jika di sininya 3, maka kita bagi dengan 3. Ruas kanan pun kita juga harus bagi dengan 3. Sama ya, harus adil. Ini juga kalau ini min 6, ini pun min 6. Kalau ini dibagi 3, ini pun harus dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 itu kan 1. Maka hasilnya adalah 1x. 6 bagi 3, 2. Maka himpunan penyelesaian dari persamaannya adalah 2. Oke, sekarang yang ini. 3x tambah 1 sama dengan min 7. Nah, di sini di variabel ternyata di hurufnya ada plus 1. Otomatis plus 1-nya harus pindah. Cara memindahkan plus 1 adalah dengan mencari lawannya. Lawan dari plus 1 itu adalah min 1. Kita tulis lawannya adalah min 1. Maka sebelah kanan pun kita tulis min 1. Oke, jadi 1 min 1 ya 0 ya. Karena ini kan diberikan lawan inverse, pasti hasilnya 0. Sisanya tinggal 3x. Hutang 7, hutang 1. Hutangnya pasti bertambah jadi 8. Nah, di sini ada yang nempel sama variabelnya, sama x-nya. Karena ini nempel, bukan penjumlahan pengurangan, sama kayak ini. Berarti kita bagi. Kalau di atasnya 3, kita bagi dengan 3. Berarti ini pun kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1x. Min 8/3 ya tetap aja min 8/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 8/3. Contoh berikutnya, min 3/5P sama dengan 4/15. Tadi udah dijelaskan ya. Jika pecahan, lawannya adalah tinggal dibalikin si pecahannya. Yang harus dibalik mana? Ini atau ini? Ini. Kenapa? Karena ini yang nempel sama si min 3/5, ini yang nempel sama P. Jadi yang harus dihilangkan teh ini min 3/5. Caranya, kalikan dengan lawannya. Nah, lawan dari min 3/5 itu adalah balikin aja. Ini 3/5. Berarti lawannya adalah 5/3. Tinggal dibalikin. 3/5 jadi 5/3. Ini juga berarti kita kasih 5/3. Jika ini dikasih 5/3, ini pun kasih 5/3. Ini kan coret-coret. 3 bagi 3 habis. Tinggal sisanya min kali min plus. Sisanya tinggal P. Sisanya tinggal P. Lalu di sini juga, nah 5 bagi 15 kan 3 ya. Nggak bisa, berarti kita balikin aja 15 bagi 5, ya 3. 3-nya di bawah, 1-nya di atas. 1 kali 4, 4. 3 kali 3, 9. Ini min plus min. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 4/9. Pokoknya jadi kalau misalkan perkalian pembagian, jika pecahan,
Berarti tinggal dibalikin aja untuk nyari lawannya. Nah, ini di sini Ibu berikan contoh. Contohnya itu himpunan penyelesaiannya adalah 4. Kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16. Kita pisahkan dulu si 4 ini ya. Karena kan yang nempel sama M itu ada plus 4 di sini. Kita tulis dulu 5M plus 4. Tulis dulu soalnya ya. 2M tambah 16. Ini kan soalnya. Nah, kita mau mindahin ini. Cara mau mindahin ini bagaimana? Ya kita cari lawan dari plus 4, ya min 4. Berarti ini pun dikasih min 4. Plus 4 kurangi 4, ya hangus ya. Sisanya tinggal 5M. Ini tetap 2M kita tulis. 16 kurangi 4, jawabannya 12. Nah, usahakan variabel itu ada di sebelah kiri. Berarti ini 2M ada di sebelah kanan. Otomatis kita harus pindahkan ke sebelah kiri. Berarti kita cari. Nah, ini kita tulis dulu soalnya, biar lebih gampang. Nah, ini kan soalnya ya. Nah, kita mau mindahin ini. Kalau mau mindahin ini, kita harus cari lawannya. Lawannya 2M adalah min 2M. Berarti ini juga dikasih min 2M. 5M min 2M, 3M. Kalau masih belum mengerti aljabar, 5 ayam dikurangi 2 ayam. Adanya 3 ayam. Ini hangus ya. 2M kurangi 2M hangus, sisanya adalah 12. Nah, kita bagi dengan 3. Ini pun kita bagi dengan 3. Kenapa? Agar bisa menghasilkan 1M. 3 bagi 3 kan 1M. 12 bagi 3, 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Oke, paham ya? Sekarang yang ini. Nah, kalau yang ini tadi ada syarat ya. Selesaikan dulu yang ada dalam tanda kurung. Maka kita pecah dulu. 2 kali X, 2X. 2 kali min 4, min 8. Tambah 5X, 5X sama dengan 34. Nah, di sini ada yang bisa kita jumlahkan. Ada 2X, ada 5X. 2 ayam tambah 5 ayam, jadi ada 7 ayam. Min 8 sama dengan 34. Nah, di sini kita kan pengen jadi X sama dengan. Otomatis si min 8-nya itu harus pindah. Nah, min 8-nya itu harus pindah. Caranya bagaimana? Nah, ini kita tulis dulu soalnya ya. Lawan dari min 8 adalah plus 8. Maka ini pun dikasih plus 8. Min 8 tambah min 8 habis, sisanya tinggal 7X. 34 tambah 8 hasilnya 42. Kita bagi 7. Kita bagi 7. Kenapa? Agar bisa menghasilkan 1X. Maka X sama dengan 6. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Seperti itu ya cara menyelesaikannya. Nah, di sini ada soal cerita. Soal cerita di sini tentukan sudut A, B, dan C. A, B, C. Di mana A itu M tambah 10 derajat, B itu M derajat, C itu 2M derajat. Kita harus nentuin nih. Berarti kita harus nentuin ini M-nya berapa. Nah, ingat. Nah, ada yang harus kalian ingat. Ingat, jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Berarti A tambah B tambah C itu jumlahnya adalah 180 derajat. Oke. Nah, berarti A tambah B tambah C itu sama dengan 180 derajat. Kita tulis ya. Berarti A, mana di sini? Oh, ini B dulu Ibu ya. B tambah C tambah A sama dengan 180 derajat.
Nah, bolak-balik juga boleh ya, mau A tambah B tambah C boleh. Kan di sini Ibu udah. Nah, M berarti B-nya apa? M. C-nya berarti 2M. A-nya berarti apa? M tambah 10. Semuanya dijumlahin berarti M tambah 2M tambah M tambah 10 sama dengan 180. Karena di sini semuanya penjumlahan dan tidak ada perkalian, kurungnya kita lepas ya. Jadi M tambah 2M tambah M tambah 10 sama dengan 180. Nah, di sini ada variabel M. Yang satu jenis kita jumlahkan dulu. 1 ayam tambah 2 ayam tambah 1 ayam. Ada 4 ayam. Tambah 10 sama dengan 180. Nah, ini, si 10 ini kita harus pindahkan. Karena kan kita maunya M sama dengan 10 ini kita pindahkan. Dipindahkannya kita cari lawan dari plus 10. Lawan dari plus 10 adalah minus 10. Maka ini pun dikalkulasi minus 10. Nah, kalau di sini Ibu pakai cara singkat ya. Sebetulnya ada cara singkat, kalian nggak usah pakai di sini minus 10, langsung aja. Jika plus 10 kita pindahkan, pasti jadi minus 10. Jadi yang asalnya positif, kita pindahkan jadi negatif. Jadi sisanya ini 4M, ini kan udah pindah ya. Udah pindah jadi minus 10. Maka 4M sama dengan 180 kurangi 10, 170. M-nya sama dengan 170 bagi 4. M sama dengan 42,5. Nah, isi kalian bingung yang ini ya, mungkin Ibu jelasin yang ini. Ini kan sama aja dengan 4M tambah 10 kurangi 10 sama dengan 180 kurangi 10. 10 kurangi 10 kan jawabannya jadi 4M. 4M sama dengan 180 dikurangi 10. Nah, ini dari sini ya. Kalau di sini Ibu tidak memberikan minus 10 lagi di sini, Ibu langsung di sini aja. Nah, ini tuh harusnya ini kok dapat dari mana? Nah, kayak tadi ya. 4M sama dengan 170. Kita bagi 4, ini pun kita bagi 4. 4 bagi 4, M. M-nya 170 dibagi 4. Nah, ini dari sini ya dapatnya. Sama yang kayak tadi, cuman Ibu lebih persingkat. Jadi dapatlah M-nya adalah 42,5. Nah, lalu kita masukkan ke sini. A. A itu kan M tambah 10. M-nya kita ganti 42,5. Maka 42,5 tambah 10. Berarti jawabannya 52,5. Sekarang kita cari yang B. B itu kan M. M-nya tadi berapa? 42,5. Ya berarti B itu 42,5. Sekarang kita cari sudut C. Sudut C itu adalah 2M. Berarti 2, M-nya kita ganti dengan 42,5. 2M artinya 2 kali M. Berarti 2 kali 42,5, jawabannya 85. Berarti dapat ya sudutnya. Nah, kita buktikan. Sudut A tadi 52,5. Sudut B 42,5. Sudut C 85. Sekarang kalau dijumlahkan betul tidak? Jawabannya adalah, nih kita hapus dulu ya. Nah, ternyata betul ya. 2,5 tambah 52,5 tambah 85 derajat, itu hasilnya adalah 180. Berarti betul ya, terbukti bahwa jumlah sudut semua segitiga itu adalah 180 derajat. Soal cerita yang kedua, keliling suatu kebun sayuran berbentuk persegi panjang adalah 140 meter. Berarti keliling ya. Berarti kelilingnya 140 meter. Jika lebarnya 30 meter, berapa panjang kebun? Nah, kita harus ingat karena yang di sini ada kata kunci keliling persegi panjang. Otomatis kita harus ingat keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu kan 2 kali P tambah 2 kali L. Kita masukkan. Nah,
K sama dengan 2 kali P tambah 2 kali L. Jadi artinya itu 2 kali P tambah 2 kali L. K-nya kan sudah ada, kelilingnya 140 kita masukkan di bawahnya. Karena K-nya ada di sini di bawahnya. 140 sama dengan 2 kali P. Kenapa masih P? Karena kan yang kita cari panjang. 2 kali L. L-nya berapa? L-nya udah ada di sini 30. Berarti 2 kali 30. 140 tetap sama dengan tetap, 2P-nya tetap, tambahnya tetap, 2 kali 30, 60. Nah, kita kan pengen nyari P. P-nya ada di ruas kanan, berarti yang harus pindah itu adalah 60. Lawan dari 60 itu min 60. Kita pindahkan jadi min 60. Ini Ibu pakai cara singkat lagi ya. Di sini nggak dikasih min 60 lagi, jadi langsung di sini biar lebih cepat. 140 min 60 sama dengan 2P. 60-nya hilang, kan tadi sudah dipindahkan ke sini, jadi min 60. Kan lawan dari 60 adalah min 60. 140 kurangi 60, 80 sama dengan 2P. Karena di sini 2, kita bagi 2. 2 bagi 2, 1P. 80 bagi 2, 40. Jadi P-nya 40 meter. Oke. Nah, di sini Ibu memberikan latihan untuk hari ini. Nomor 1 sampai nomor 8, kalian mempergunakan tadi ya lawan dari inverse-nya. Jadi jangan pakai cara singkat, tapi pakai tadi cara yang sudah Ibu contohkan. Jadi di sini ditambah plus 9, di sana juga di sini juga tambah plus 9. Oke, ini 1 sampai 8. Kemudian ada soal cerita. Soal ceritanya ini tentang persegi panjang juga masih sama, tapi bukan keliling, ini adalah luas. Jadi kalian tentukan dulu luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Berarti panjangnya 15, lebarnya ini. Tinggal dikalikan berarti 15 kali X tambah 4. 15 kali X, 15X. 15 kali 4, 60. Nah, seperti itu. Nanti kalian akan dapat nilai X-nya berapa, lalu lebarnya. Nah, misalkan X-nya 2, lebarnya berapa? Lebar itu kan X tambah 4. Jadi lebar itu, masukin aja. Misalkan tadi X-nya 2 ya. 2 tambah 4, 6. Berarti lebarnya 6. Cari keliling. Keliling tadi pakai rumus yang tadi ya. K sama dengan 2P tambah 2L. Silakan kalian coba dahulu. Jika masih belum mengerti, coba lihat modulnya. Sama simak videonya baik-baik. Ibu di sini memberikan satu buah ini ya, pepatah, ilmu mengubah duniamu. Jika kita mau menggali ilmu, pasti itu akan mengubah duniamu menjadi semakin bermanfaat dan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jika memang bermanfaat, share dan like. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.